wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrahani Dwi Cahyaningrum dari kelas 641A05 dengan NIM 6423508. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang falas, fungsi-fungsi falas, jenis-jenis falas, pelaku pasar falas, jenis-jenis transaksi falas, krus dan kautasi falas, serta struktur pasar falas. Yang pertama, pengertian falas atau valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas adalah mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. Falas dapat dijadikan suatu bentuk investasi dan perdagangan secara umum. Falas dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama foreign exchange atau forex. Adapun wujud dari valuta asing atau falas ini berupa mata uang asing. Namun, tidak setiap mata uang asing dapat dipakai langsung untuk melakukan pembayaran, tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Pertukaran falas untuk mempermudah transaksi-transaksi keuangan perdagangan internasional dapat dilakukan di pasar valuta asing. Mata uang yang sering dipakai sebagai alat transaksi disebut hard currency, yaitu mata uang yang nilainya kuat dan relatif stabil serta mengalami apresiasi terhadap mata uang yang lainnya. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi falas. Pada dasarnya, falas adalah mata uang yang memiliki peran yang cukup signifikan terutama dalam transaksi perdagangan dunia atau internasional. Fungsi yang pertama ada sebagai alat tukar yang sah digunakan dalam transaksi internasional. Di samping dolar AS, beberapa mata uang asing yang umum dan populer dalam dunia falas yang pertama ada yen, Jepang, euro, dan dolar Australia. Fungsi yang kedua, menunjang perdagangan internasional karena digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui di seluruh dunia. Falas dapat digunakan untuk menunjang perdagangan internasional secara keseluruhan. Fungsi yang ketiga, mengendalikan kurs mata uang asing. Ini fungsi yang sangat berperan penting dalam mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang biasanya bersifat fluktuatif, sehingga pemerintahan biasanya akan menggunakan falas untuk menstabilkan nilai tukar mata uang pada negara tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis valuta asing atau falas. Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik berkaitan erat mengenai uang asing atau uang dari negara lain yang berbentuk uang kartal, baik berupa uang kertas bank atau uang kertas negara maupun uang logam. Valuta asing non-fisik berbeda dengan valuta asing fisik. Dalam valuta asing non-fisik, ini uang yang beredar di dalamnya adalah yang berbentuk uang giral atau surat-surat berharga, misalnya seperti cek, wesel, international money, travelers. Selanjutnya ada pelaku pasar falas. Siapa aja sih pelaku pasar falas? Dalam pasar valuta asing dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pasar klien dan pasar antar bank. Dalam pasar klien, bank bertransaksi langsung dengan nasabahnya. Nasabah bank adalah pemerintah, bank sentral, individu, pialang pasar, spekulan, dan lembaga keuangan yang tidak memiliki akses ke pasar antar bank. Setiap orang bisa menjadi pelaku pasar falas. Pelaku pasar falas beroperasi dalam pasar yang sangat liquid dan bergerak cepat, di mana nilai tukar mata uang dapat berubah dalam hitungan detik. Mereka menggunakan berbagai strategi perdagangan untuk mencapai tujuan mereka, mulai dari perdagangan jangka pendek hingga perdagangan jangka panjang, dan dari spekulasi hingga lindung nilai risiko. Nah, pelakunya yang pertama, perorangan atau perusahaan. Sebuah perusahaan atau seseorang dapat menggunakan valuta asing dalam melakukan perdagangan dalam falas. Contohnya seperti eksportir maupun importir, investor internasional, dan lain sebagainya. Pelaku yang kedua, bank sentral. Dalam hal ini, bank sentral memiliki peran untuk menstabilkan kurs mata uang dari negara yang dikenal atau bersangkutan. Dan bank sentral memiliki fungsi serta peran sebagai pengawas dan pengendalian dalam melakukan transaksi jual beli falas. Peran yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk membayar hutang luar negeri dalam valuta asing tersebut. Pelaku yang keempat ada arbitrator dan spekulan. Dalam arbitrator dan spekulan ini umumnya ialah orang-orang yang mengeksploitasi perbedaan pada kurs mata uang asing. Yang kelima,
Ada dealer atau market maker. Dealer memiliki fungsi sebagai pihak yang dapat membuat pasar menjadi bergairah dalam pasar uang. Ada pelaku yang keenam, pialang. Pialang merupakan orang yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk mempertemukan antara permintaan dan penawaran terhadap mata uang tertentu. Kalau kita berbicara tentang pasar, di dalam pasar ini pasti ada transaksi. Berikut jenis-jenis transaksi pada pasar falas. Yang pertama, transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama ada value today atau value thought, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal diadakannya transaksi. Cara penyelesaian ini juga disebut someday settlement atau cash settlement. Cara yang kedua ada value tomorrow atau value tom, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelahnya diadakan kontrak atau one day settlement. Cara yang ketiga ada value spot, yaitu penyerahan yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi yang selanjutnya ada transaksi forward atau yang juga disebut transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Terus ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging akibat terjadinya perubahan kurs. Transaksi yang ketiga ada transaksi swap dalam pasar antar bank, adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap ini yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang kepada bank lain dengan kontrak forward. Selanjutnya ada pengertian kurs dan kautasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah nilai tukar uang suatu mata uang yang digunakan dalam mata uang lain, sedangkan kautasi merupakan suatu pernyataan persediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kautasi ini dapat dilakukan dengan cara langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Tidak hanya cara itu saja, namun juga ada cara tidak langsung atau indirect quotation dan USD quotation. Tidak langsung atau indirect quotation ini berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation tadi, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asingnya. Dan USD quotation dalam transaksi falas internasional disajikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Berikut ada struktur pasar valuta asing. Berdasarkan buku ekonomi moneter, struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari fungsi bank komersional, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar persaingan sempurna, karena di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli dari suatu produk yang homogen. Perdagangan valuta asing global dibagi menjadi 3 segmen utama, yaitu zona Asia Australia yang terdiri dari Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain, dengan waktu mulai dari 07.00 sampai 14.00 WIB. Zona Eropa yang terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai 13.00 sampai dengan 23.00 WIB. Selanjutnya ada zona Amerika Utara yang terdiri New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles dengan waktu 19.00 sampai dengan 04.00 WIB. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.